Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh teman kita ya. Ya, saya senang sekali akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman yang request perusahaan yang mau dibahas. Nah, jadi teman-teman, yuk mari bisa request lagi di bawah di komentar mau request perusahaan apa nanti akan saya bahas ya. Hari ini kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran. Tetapi bukan pelayaran dalam bentuk penumpang seperti kita ya, dan juga bukan untuk kontainer, tetapi mereka bergerak di pelayaran untuk mengantarkan minyak dan gas ya teman-teman ya. Yakni adalah Logindo Samudra Makmur Tbk dengan kode emiten LEAD atau kita sebut lead aja ya. Bergerak di bidang pelayaran minyak dan gas. Dan mereka memiliki jasa kelautan yang terpadu ya, memiliki 45 beragam jenis kapal, sumber daya manusia profesional, fasilitas pendukung 24/7 atau 24 jam per hari dan 7 hari per minggu ya. Always on. Kualitas kesehatan, keselamatan dan perlindungan lingkungan atau K3L. Semangat menjadi lebih baik ya. Dan ini beberapa profil mereka. Kita akan melihat tentang sekilas perseroan. Mereka didirikan pada tahun 1995 oleh Edi Kurniawan Logam dan Rudi Kurniawan Logam, dan sejak tahun 1997 berkomitmen untuk fokus di bidang penyediaan jasa maritim terpadu untuk mendukung industri hulu minyak dan gas bumi ya. Untuk pengembangan usaha ke skala yang lebih besar, pada tahun 2011 perseroan mengundang Pacific Radiance PT Ltd menjadi mitra strategis, dan pada akhir tahun 2013 melakukan penawaran saham perdananya ke Bursa Modal Indonesia. Dan ini jejak langkahnya, kita akan lihat satu persatu ya. Yang pertama, mereka didirikan pada tahun 1995 dan mulai mengoperasikan beberapa kapal tunda dan tongkang untuk mendukung industri perkayuan. Jadi pertama mereka bukan untuk antar migas tapi untuk kayu. Lalu 1997 memfokuskan usahanya ke bidang jasa kelautan untuk mendukung industri hulu minyak dan gas bumi. Memperoleh kontrak pertama dari perusahaan atau kontraktor migas internasional Total E dan P Indonesia ya. Next, 2005 pemerintah rakyat Indonesia menetapkan azas cabotage armada kapal mencapai 24 unit juga ya. Jadi ada undang-undangnya ya teman-teman tentang pelayaran di Undang-Undang Nomor 17 2008. Kegiatan angkut laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Ya, jadi nggak boleh asing, lalu berbendera Indonesia, diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia, lalu kapal asing dilarang mengangkut penumpang atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia ya. Oke, lead ini kayaknya banyak tipe deh ya, jadi harus diperbaiki biar nggak salah paham ya. Lalu next 2008 memberi kapal Anchor Handling Truck atau AHT pertama. Next, tahun 2011 mengundang Astonia Offshore PT Ltd, anak perseroan Pacific Radiance PT Ltd Singapura menjadi mitra strategis, memberi 2 unit Anchor Handling Truck supply juga dan juga 1 unit Accommodation Work Barge. Armada kapal mencapai 50 unit. Next, 2012 memberi 3 kapal unit AHT ya, dan 1 unit jenis AWB. Next, lalu tahun 2013 mereka melakukan IPO ya, sekalian memberi 2 unit AHTS dan 1 unit AHETS 8000 bhp ya, yang dilengkapi dengan Dynamic Positioning System 2 dan 1 unit AHTS. Lalu next, 2014 memberi 2 unit AHTS 8000 bhp ya, yang dilengkapi dengan Dynamic Positioning System 2. Next, 2015 Februari melakukan penitipan obligasi senilai 50 juta Singapura dollar di sini ya, S dollar. Di Singapore Stock Exchange, Singapura, Mei, melakukan pemecahan nilai nominal saham. Oke, begitu aja sih jejak langkahnya, dan sekarang kita akan melihat armadanya ya. Ini armadanya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini Anchor Handling Truck, Anchor Handling Truck Supply, Anchor Handling Truck Supply lagi, lalu Accommodation Work Barge, lalu ini crew boat. Dan ini pelanggan-pelanggan mereka ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan terkenal ya, sebut aja Pertamina, Total, lalu ini saya kurang kenal, M3 Energi, Chevron saya kenal, ConocoPhillips, Premier Oil, Technip, Sapura Kencana, Petronas, Haliburton, ini M Dermot ya, Eni, Star Energy, PT Newmont Nusa Tenggara, Arden,
Lalu ada lagi Kamar Resource Kanada, Kontrak Petroleum, HCML, Kangen Energy Indonesia, Saipem, Pageo, ini nggak ada lo namanya, Submarine, KT Submarine, Wijaya Global Marindo, ini nggak tahu apa ya. Lalu ini PGN ya, Perusahaan Gas Negara, Saka, SMIT juga. Jadi nggak diragukan lagi sih, mitranya semuanya kuat-kuat nih, pemain besar dalam bidang minyak dan gas ya. Semoga saja lead ini keuangannya juga bagus. Tapi tadi saya sudah mereview sejenak di RTI Bisnis dan kayaknya tidak terlalu bagus ya. Kita akan melihat sama-sama di RTI Bisnis. Dan beginilah penampakan fundamental daripada lead Jumat kemarin. Mereka sempat naik 12% ya. Tapi kalau saya lihat fundamentalnya nggak terlalu bagus ya. Lihat nih, warna merah semua teman-teman ya. Ini pun kuartal 2 2020 itu ada laba tapi tidak mampu menjaga labanya. Sampai hanya mereka earning per share-nya negatif. Rugi. Ya, mereka IPO sejak tahun 2013 dan belum pernah membagikan dividen ya. Sayang sekali, jadi kayaknya bisnisnya kurang lancar ya. Jadi kurang bisa bagi dividen. Kita lihat di sisi fundamentalnya aja, operating profit memang ada, tapi net profitnya minus. Di sisi valuasi, PR-nya sudah pasti minus ya, dengan PBV 0,5. PBV memang murah, tapi karena operatingnya nggak terlalu berjalan dan makanya tetap rugi. Di sisi profitability, operating profit margin 2%. Net profit margin minus 8%. Jadi akhirnya pada akhirnya perusahaan ini juga rugi. Di sisi liquidity, cash rasionya aman 149%, mampu membayar hutang jangka pendeknya dengan cash. Cashnya melimpah, tapi mereka nggak mau bagi dividen ya. Kayaknya ini kayak Panin Group yang jarang bagi dividen ya. Di sisi good ratio-nya 295%, current ratio-nya 303%. Keuangannya sehat, tapi jarang bagi dividen. Dan juga kayaknya operatingnya harus diperbaiki teman-teman ya. Karena mereka selalu rugi. Jadi kalau ditanya apakah lead ini menarik untuk diinvestasikan, well, saya akan katakan tidak. Karena saya akan skip saham-saham yang seperti ini ya. Karena banyak sekali saham yang lebih baik dan kenapa tidak? Kenapa tidak memilih perusahaan yang lebih baik itu kan? Jadi lead ini akan saya skip dulu dan saya pantau sampai nanti kinerjanya membaik. Keuangannya bagus, cuma ya tinggal ditingkatkan lagi labanya teman-teman ya. Demikian tentang lead dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.